sampaikan mengawali kongres ini. Pertama, bahwa quick count yang sekarang beredar oleh berbagai lembaga survei bukan merupakan data valid menurut hukum yang bisa jadi pegangan. Karena itu terlalu dini kita menyimpulkan bahwa suara dari paslon tertentu sudah mencapai angka sekian yang pasti dan sampai merayakannya. Kita harus menghormati proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU yang sekarang dilakukan secara berjenjang. Data berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang itulah yang merupakan data hukum yang menjadi pegangan kita yang paling valid. Saya kira itu yang pertama. Oleh karena itu, kami dari tim nasional meminta kepada seluruh saksi dan relawan di seluruh Indonesia, yaitu saksi dan relawan Amin, untuk terus mengawal proses rekapitulasi ini yang dilakukan secara berjenjang pada saat sekarang ini. Kami melihat indikasi, jangan sampai bahwa quick count nanti menjadi patokan dalam mengisi dalam rangka rekapitulasi manual. Karena itu kita minta betul untuk menjaga dengan sampai kali lagi bahwa quick count bisa menjadi rujukan untuk menentukan siapa yang menang dengan melakukan pengubahan dalam rekapitulasi manual. Saya minta dijaga betul. Karena itulah data yang paling valid, yang menurut hukum jadi pegangan untuk menetapkan siapa yang memperoleh berapa suara dan siapa yang menjadi peringkat berapa dalam perolehan suara Pilpres. Kemudian yang ketiga, kami juga perlu menyampaikan kepada seluruh relawan, saksi, dan masyarakat yang concern terhadap pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan adil, untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan baik sebelum hari H pencoblosan, pada saat hari H pencoblosan, dan setelah hari H pencoblosan. Karena kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif itu. Tadi diawali dengan film DT4. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah permulaan desain sebuah pelanggaran. Kita bisa simpulkan seperti itu dari data-data yang digunakan dalam film itu. Sekarang kita hendak membuktikan, dan bukti-bukti awal
kita temukan bahwa implementasi dari desain itu mulai nampak satu persatu, dan ini sedang kami kumpulkan seluruh Indonesia. Karena itu, sekali lagi kami minta betul, pemilu ini belum selesai. Pemilu masih berproses. Rekapitulasi manual yang merupakan rekapitulasi yang valid menurut hukum sedang diproses, dan kita menunggu proses itu, dan kami minta seluruhnya masyarakat untuk mengawal itu ya, sampai pada tingkat yang paling akhir. Bagi pasangan Amin dan Timnas Amin, kami apapun yang kami lakukan untuk menjaga keadaban pemilu. Ya. Keadaban pemilu adalah pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan fair, agar negara kita ini menjadi negara yang beradab. Ya. Ya. Negara kita ini adalah negara yang dibangun di atas pemerintahan yang legitimate. Itu hal yang jauh sangat penting dari hanya sekedar menang dan kalah. Karena itu penting sekali kami catat bahwa inilah perjuangan kami dan inilah kehendak perubahan. Kita ingin menghendaki pemerintah yang legitimate, negara yang kuat, dan keadaban dalam berperintah. Saya kira itu menjadi concern kami, dan itulah sebabnya pada hari ini kami mengajak masyarakat semua, ya, kami mengajak kepada publik untuk menjaga integritas pemilu ini agar negeri kita ini negeri yang lebih baik. Saya kira itu yang dia sampaikan sebagai pengantar. Nanti akan sambung lagi ke yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, mengatakan hasil hitung cepat, quick count, dari berbagai lembaga survei bukan merupakan data valid menurut hukum yang bisa dijadikan pegangan untuk menentukan hasil pemilu presiden, wakil presiden, pilpres. Dengan demikian, Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa mengingatkan kepada semua pihak, khususnya Komisi Pemilihan Umum, KPU, agar tidak menjadikan hasil hitung cepat sebagai basis atau rujukan dalam penghitungan real count. Jangan sampai bahwa quick count nanti menjadi patokan dalam mengisi. Dalam rangka rekapitulasi manual, ujar Hamdan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis. Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak untuk menjaga agar hasil hitung cepat tidak menjadi rujukan untuk menentukan pemenang Pilpres 2024, dengan beberapa pengubahan data dalam rekapitulasi manual oleh KPU. Menurut Hamdan, data yang paling valid menurut hukum untuk menjadi pegangan dalam menetapkan perolehan suara tiap pasangan calon, paslon, yaitu hasil penghitungan real yang sedang berproses di KPU. Oleh karena itu, dia menilai terlalu dini jika ada pihak yang menyimpulkan bahwa suara paslon tertentu mencapai angka tertinggi hingga merayakan kemenangan. Kita harus hormati proses rekapitulasi yang dilakukan KPU secara berjenjang, ucapnya. Lantaran data hasil rekapitulasi KPU merupakan data hukum paling valid, Timnas Amin meminta kepada semua saksi dan sukarelawan di seluruh wilayah Indonesia untuk terus mengawal rekapitulasi suara Pilpres 2024. Pemungutan suara pemilihan umum, pemilu, 2024 telah berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, Rabu 14 Februari. Dari hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei menyebutkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari kedua pasangan calon lainnya. Hingga pukul 22.20 WIB, Prabowo Gibran unggul dalam hitung cepat lembaga survei Carta Politika Indonesia, yakni dengan angka 57,79% dari 98,4% data masuk. Tercatat 58,03% dari 99,2% data masuk ke lembaga survei indikator. Pasangan Prabowo Gibran unggul dengan angka 59,07% dari 99,96% data masuk ke lembaga survei Populi Center dan 59,16%. Kemudian sebanyak 99,3% data masuk ke lembaga survei Kedai Kopi. Peserta pemilu presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. Seturut peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15
Februari